Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Silakan dulu. Terima kasih. Apa kabar hari ini? Baik. Sudah makan tadi? Tidak boleh loyo, ya? Ya. Baik. Selanjutnya, sebelum kita kegiatan pembelajaran kita hari ini, saya minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Silakan tahu. Maju. Ya. Ambil sikap berdoa. Semuanya berdiri. Teman-teman, marilah kita siap berdoa dalam nama Bapa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah melindungi dalam nama Bapa. Silakan. Terima kasih Allah. Ya, sudah siap ya pelajaran ya. Yaitu lihat di sini, sudah lihat kita yang poin. Di situ kita berbicara tema ya, yaitu tema organ gerak hewan dan manusia. Temanya organ gerak hewan dan manusia. Itu masuk pada pembelajaran satu. Sebelum itu saya tanya dulu, karena ini kalau begitu anak-anak, saya pengen tahu ciri-ciri dari makhluk hidup. Ya, silakan Atik. Bernafas. Siapa lagi? Ya Isel. Membutuhkan makanan. Siapa lagi? Dan satu lagi apa? Bergerak. Ya, hari ini kita akan berbicara tentang organ gerak hewan. Ya. Di situ kita sebentar berbicara sebelum kita ke gerak organ hewan, kita langsung ke bagaimana kita menentukan ide pokok. Tapi sebelum ada beberapa tujuan pembelajaran hari ini ya. Ya, dengar baik. Yang pertama, peserta didik dapat menuliskan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan melalui kegiatan penugasan dengan benar. Ntar Pak Guru akan memberikan kamu tugas untuk menentukan ide pokok, yaitu secara benar. Lalu yang kedua, peserta didik dapat mengembangkan ide pokok suatu bacaan menjadi paragraf melalui membaca teks tentang organ gerak hewan dan manusia secara benar. Sebentar kamu akan itu menjadi sebuah paragraf. Setelah kamu menentukan ide pokok, lalu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum itu Pak jelas dulu tentang ide pokok. Kamu lihat pengertian dari ide pokok. Sudah lihat? Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar, suatu pengembangan paragraf. Dia menjadi gagasan, yang memuat ide pokok bisa berada di awal dan juga bisa berada di tengah. Bahwa ide pokok itu bisa berada pada paragraf, bisa juga berada di tengah paragraf dan pada akhir paragraf. Bisa mengerti? Bisa. Itu yang berkaitan. Oleh karena itu, perhatikan teks bacaan di bawahnya. Nanti Pak tampilkan di layar PowerPoint sebentar teks bacaannya. Ada juga di buku, lihat di dalam Sudah perhatikan ke sini? Ya. Ini adalah teks tentang organ gerak hewan dan manusia. Ya. Teks tentang apa? Organ gerak hewan dan manusia. Teks organ gerak hewan dan manusia. Itu ada anjing dan manusia. Mereka lagi berlari ya. Baik, di sini ada beberapa paragraf. Ya, dalam teks ini ada beberapa paragraf. Ya. Sebelum kamu kerjakan tugas sebentar, Pak tunjuk dulu bahwa inilah sebuah paragraf. Ya, paragraf pertama. Itu yang disebut dengan paragraf pertama. Lalu sudah? Dan juga paragraf kelima. Ada 5 paragraf. Untuk itu silakan anak-anak baca dalam hati baca baik supaya bisa sebentar kerjakan sesuai dengan suruhan yang ada di KPD ini bagi dulu yang KPD nya. Ya, jarak sedikit lagi.
Karena ini bukan kerja kelompok ya. Ini secara pribadi ya. Sendiri-sendiri kerja. Kerja ya. Sudah dapat semua? Sudah. Baik, di situ kita lihat. Di situ kamu disuruh untuk menentukan ide pokok pada setiap paragraf ya. Setelah menentukan ide pokok, lalu kamu juga menentukan kalimat pengembang dari semua paragraf. Bisa mengerti? Bisa. Silakan kerja selama 5 menit ya. Ya, silakan kerja. Kerja sendiri-sendiri. Kalau begitu ya, siapa yang bisa menentukan ide pokok pada paragraf pertama dengan kalimat pengembang? Anak-anak sudah? Kalau begitu, Pak. Siapa yang sudah? Sudah semua? Ya. Kalau begitu salah satunya silakan menentukan ide pokok dari setiap paragraf ya. Ya, pertama ide pokok pada paragraf pertama dulu ya, dengan kalimat pengembangan tangan yang bisa. Ya, silakan lalu. Pada paragraf pertama, salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Ya, pada kalimat utama paragraf pertama salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Kalimat pengembangnya? Secara umum, gerak dapat diartikan perpindahan tempat atau Ini paragraf kedua tadi ya, bahwa ini terdapat pada awal paragraf, yaitu gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak tersusun dalam sistem organ gerak ya. Ya, itu paragraf kedua. Lanjut ya. Dengan poin berikutnya. Ya, di sini kita juga masih berkaitan dengan teks ya. Teks bacaan tentang apa tadi? Tentang apa? Teks bacaan organ gerak hewan dan manusia. Di situ kita disuruh untuk apa? Anak-anak disuruh untuk kamu di situ untuk kita diajak untuk menulis ya. Menulis, tetapi ini dibuat dalam bentuk kelompok ya. Kembangkan ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Ya, kamu disuruh di situ, yaitu tapi dalam bentuk kelompok. Ya, kembangkan ide pokok. Ide pokok tadi dikembangkan menjadi sebuah paragraf. Ya, bisa mengerti ya? Kayak apa ini siapa nih? Desain. Silakan. Duduk dalam bentuk kelompok ya, supaya diskusi ya. Diskusi sebentar ya. Perhatikan ke sini dulu. Aku tunjuk bahwa di situ kamu kembangkan ide pokok ini menjadi sebuah paragraf. Di situ sudah tentukan dia punya ide pokoknya. Di situ ide pokoknya apa? Nomor 1 dan organ gerak terdiri atas dua macam. ya, organ gerak terdiri atas dua macam. Lalu kamu kembangkan menjadi sebuah paragraf ya. Bisa mengerti? Bisa. Ya, begitu juga dong. Paragraf. Bisa mengerti? Bisa. Silakan kerja sudah. Selama 5 menit ya. Lalu setiap kelompok wajib mempresentasikan ya di depan kelas ya. Itu salah satu orang ya. Bisa mengerti? Ya, kerja sudah. Kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Untuk itu kelompok 1 dulu. Semua anggota kelompok maju di depan. Ya, silakan kelompok 1. Organ gerak terdiri atas dua macam. Itu dia punya ide pokok. Kalimat pengembangnya. Organ gerak hewan dan manusia terdiri dari organ gerak aktif dan organ gerak pasif. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Kita kerja dengan bagus ya. Ya, silakan kembali sudah. Ya, kelompok 2. Baik, itu yang kamu sudah kerjakan ya. Itu sudah benar ya. Nah, kamu sudah bisa membuat sebuah ide pokok menjadi sebuah paragraf. Ya, amatilah gambar
di bawah ini dengan cermat. Ya anak-anak perhatikan gambar ini dengan cermat. Ini ada percakapan antara Edo dengan Parudi. Ya kamu baca dengan baik-baik. Sudah? Baik, setelah anak-anak mengamati dan membacanya secara cermat, tanya dulu ya. Dalam percakapan itu antara Parudi dengan Edo, mereka berbicara tentang apa? Dalam teks itu. Siapa yang tahu? Ya Nifas, silakan. Kelinci bulunya tebal dan gerak-geriknya lincah. Ya, mereka Edo bilang bahwa di situ Pak, kelinci ini bulunya tebal, dia bergerak lincah. Yang berikut mereka bicara. Sudah lihat di depan ini, di depan layar ini sudah bisa baca? Sudah. Baik, di sini kita akan berbicara tentang organ gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Manusia serta cara memelihara organ gerak manusia. Lihat di situ ada manusia yang betul ada dua kakinya nih, lagi berolahraga. Lalu ini ada hewan apa ini? Kanguru, dia lagi lompat. Yaitu di situ kita berbicara tentang organ gerak. Ya, salah satu ciri makhluk hidup adalah apa? Bergerak. Teks tadi kita berbicara bahwa salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Yaitu secara umum bergerak dapat diartikan sebagai apa? Perpindahan benda atau perubahan posisi sebagian Ya. atau seluruhnya. Ya, tepuk tangan itu tahu. Diartikan sebagai apa? Dari sistem gerak itu pada manusia dan hewan. Ya, organ gerak pada manusia dan hewan berguna untuk apa tadi? Berjalan, berlari, apalagi memegang. Itu yang berkaitan dengan kegunaan dari organ gerak. Sudah perhatikan, sudah lihat gambar, sudah bisa lihat gambar? Sudah. Ada dua gambar di sini ya. Yang pertama ini yang disebut dengan alat gerak manusia dan hewan tapi ini kita berbicara dulu tentang alat gerak manusia. Perhatikan di sini ada dua gambar ini. Itu ada alat gerak pasif yang berupa tulang dan alat gerak aktif yang berupa otot. Ya. Ya. Baik, berikutnya kita berbicara tentang organ gerak hewan, serta fungsinya. Ada organ gerak hewan. Hewan apa ini? Kerbau. Pernah lihat kerbau? Pernah. Siapa yang tidak pernah lihat kerbau? Angkat tangan. Tidak ada semuanya sudah pernah lihat. Yang lainnya seperti sapi, kuda, kambing, anjing memiliki organ kerbau ya. Kerbau ini juga termasuk hewan mamalia. Atau anjing tadi atau babi itu memiliki 4 kaki. Ya. Kaki ini yang disebut dengan sebagai organ gerak. Pada kerbau atau apa tadi? Sapi apalagi? Ya. Keempat kaki pada kerbau atau kambing atau kuda itu berguna untuk apa? Berjalan dan berlari. Ya. Itu kerbau, kuda. Itu kita sudah tentukan, sudah tahu. Berikut setelah itu baru kumpul itu satu orang baik anak-anak tadi sudah kamu kerjakan ulangan ya. Nanti Pak sampai rumah baru periksa nanti besok baru saya kembalikan ke kamu ya kerja kamu dalam sebuah Pak. Cara kita memelihara organ gerak dengan cara apa tadi? Makan makanan yang bergizi. Ya, satu orang angkat tangan yang tahu. Ya, silakan tahu. Makan makanan yang bergizi seimbang. Ya, kita harus makan makanan yang bergizi seimbang. Yang termasuk itu anak-anak, terima kasih kamu telah mengikuti proses pembelajaran pada hari ini dengan baik. Untuk itu, pulang sebentar apa yang sudah Pak jelaskan, apa yang kami sudah catat dari tadi, yaitu pulang rumah tidak boleh simpan saja bukunya. Kita harus beli dengan apa? Doa. Yaitu Nifas yang akan membantu kita dalam doa.